Assalamualaikum everyone. The material today is procedure text. Excuse me, ma'am. If we want to cook delicious food, but we don't know how to make it, what should we do? It's really easy. We definitely need to search the food recipe. But where can we find the recipe? Well, we can find lots of food recipes in a cookbook, magazine, or newspaper. But if you want to see cooking demonstration and videos, you can search the recipe on YouTube. Not only that, you can also find food recipe on Facebook or Instagram. By the way, why are we talking about food? Well, do you know food recipe is an example of procedure text? So, what is procedure text? Procedure text is a text that informs us how to make or do something. We can find procedure text in manuals, recipe, tutorial, life hacks, game rules, experiments, and etc. If you see manuals, you can find procedure text like how to use a blender, how to use a washing machine, or how to operate a computer. If we see food or drink recipe, we can find procedure text like how to make orange juice, how to make fried rice, or how to make French fries. We can also find procedure text in some tutorials like video making tutorial, or makeup tutorial, or hijab tutorial, and so on. Sometimes people also put procedure text into life hacks, such as how to pack for traveling, how to recycle things, how to fold clothes quickly, and so on. If you play a game and you read the rules, it can also be in the form of procedure text, like how to play hide and seek, how to play Scrabble, how to play snakes and ladders, and so on. In experiments guidance, we can also find procedure text like how to change flowers color, how to make salt, how to make ecoenzyme, and many others. Not only that, procedure text can also talk about steps dealing with human behavior. For example, how to live happily, how to succeed, how to manage time, and how to win a competition. So, the social function or purpose of procedure text is to tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. Nah, jadi fungsi sosial dari teks prosedur adalah untuk menceritakan atau menginformasikan kepada pembaca tentang cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu sesuai urutan kegiatan atau langkah-langkah. Kemudian, mari kita lihat bagian-bagian dari teks prosedur. There are three parts of procedure text. The first is goal. The second one is materials, tools, or ingredients. And the last part is steps.
prosedur teks memiliki 3 struktur teks. Yang pertama adalah tujuan atau goal. Biasanya tujuan ini disebutkan pada judul teks, misalnya how to make mango juice. Kemudian bagian yang kedua yaitu materials, tools, or ingredients. Nah, pada bagian ini kita menyebutkan material apa saja atau alat atau bahan apa saja yang kita gunakan untuk membuat sesuatu tersebut. Dan bagian yang ketiga adalah steps. Bagian ini menceritakan langkah-langkah atau tata cara untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, secara berurutan dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Now let's take a look at the language features of procedure text. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur antara lain using adverbial of sequence or using temporal conjunction, yaitu kata yang menerangkan urutan waktu atau urutan kegiatan, atau temporal conjunction yang merupakan kata hubung yang menerangkan urutan waktu seperti first, second, third, the last, untuk menerangkan urutan langkah-langkah, misalnya pertama, kedua, ketiga, yang terakhir, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu using command or imperative sentence. For example, put the noodles on the pan, cut the onion, wash the tomatoes, etc. Command merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan perintah atau suatu instruksi. Imperative sentence adalah kalimat yang kita gunakan untuk memberikan instruksi atau arahan atau perintah. Misalnya, letakkanlah mie ke dalam panci, potonglah bawang, cucilah tomat, dan lain sebagainya. The next language feature is using adverbials or adverbs to express detail of the time, place, manner, accurate, like for 5 minutes, 2 hours, and so on. Unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah penggunaan kata keterangan yang menunjukkan waktu, tempat, maupun kegiatan secara rinci. Misalnya, selama 5 menit, selama 2 jam, dan lain-lain. The next language feature is using action verbs like make, take, boil, cook, yang merupakan kata kerja untuk menunjukkan sebuah kegiatan atau aksi, misalnya membuat, mengambil, merebus, memasak, dan lain-lain. And the last one is using simple present tense, dan yang terakhir adalah penggunaan simple present tense. Nah, sekarang coba kita lihat contoh teks prosedur berikut ini. Perhatikanlah contoh teks prosedur ini dengan judul How to Make Mango Juice. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, teks prosedur memiliki 3 bagian teks atau 3 struktur teks. Yang pertama adalah goal, yang kedua adalah tools or ingredients, dan yang ketiga adalah steps. Pada contoh teks ini, kita ketahui bahwa goal atau tujuannya disebutkan pada judul teks, yaitu How to Make Mango Juice atau cara membuat jus mangga. Jadi tujuan dari teks How to Make Mango Juice adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang cara membuat jus mangga. Bagian yang kedua yaitu tools or ingredients menyebutkan alat maupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat jus mangga. Jadi pada teks ini we can see the tools like knife, a juicer or blender, and a glass. Alat-alat yang digunakan yaitu pisau, juicer atau blender, dan sebuah gelas. Sedangkan ingredients yang digunakan untuk membuat jus mangga adalah a piece of mango, a half glass of water, a glass of ice cube, and a spoon of sugar. Dan bagian yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah. Bagian ini menyebutkan tata cara membuat jus mangga step by step atau langkah demi langkah secara berurutan. Misalnya disebutkan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya.
Nah, untuk unsur kebahasaan di sini kita bisa melihat yang ditandai warna kuning adalah penggunaan adverbial of sequence seperti first, next, then, after that, dan finally. Kata-kata tersebut menunjukkan urutan atau susunan langkah-langkah dalam membuat jus mangga. Kemudian, kalimat-kalimat yang ditandai dengan warna biru adalah contoh penggunaan imperative sentences atau kalimat perintah. Misalnya, wash the mango and peel it. Cucilah mangga dan kupas kulitnya. Nah, pada teks ini juga terdapat salah satu unsur kebahasaan yang menunjukkan waktu secara detail atau adverb or adverbial that show time in detail, like about 15 seconds. Now we already know the social function, the structure of the text, and the language features of procedure text. So, let's discuss about how to make or how to write procedure text. Jadi, pada contoh teks prosedur how to make mango juice, kita telah mengetahui tujuan atau fungsi sosial teks tersebut, struktur teksnya, dan juga unsur-unsur kebahasaannya. Sekarang, mari kita bahas cara menulis teks prosedur yang baik dan benar. Jika kita ingin menulis sebuah teks prosedur, langkah yang pertama yaitu pikirkan terlebih dahulu apa tujuan dari teks yang ingin kita tulis. Lalu tulislah tujuannya, bisa ditulis pada judul, kemudian tulislah alat-alat, bahan maupun material yang kita butuhkan, dan yang terakhir tulislah langkah-langkahnya. Nah, berikut ini adalah kerangka teks yang bisa kita gunakan untuk memulai menulis sebuah teks prosedur. See you next meeting. Bye.